uh, kami tidak akan sebesar ini tanpa adanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah Kota Tegal juga, gitu kan. Sehingga saya berharap kerjasama ini tetap bisa terjalin dengan baik itu dengan masyarakat, pemerintah Kota Tegal, dunia usaha dan dunia industri tentunya. Karena kami adalah perguruan tinggi vokasi yang tentunya harus bisa bekerja sama dan mendapat dukungan dari dunia usaha dan dunia industri. Supaya apa? Supaya lulusan dari Poltek Harbour ini memang bisa diterima nantinya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Merdeka, kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya, Sobat Suara Merdeka, saat ini sudah bergabung nih bersama kita semua. Ada di studio kali ini ada Ibu Cantik. Ini merupakan langsung saja ya, ini beliau merupakan Wakil Direktur 2 Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian dari Politeknik Harapan Bersama, yaitu ada Ibu Erni Unggul. Ibu, ini manggilnya Ibu Erni aja ya, Bu. Ibu selamat datang, selamat pagi. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini membawa keceriaan ini, Ibu, senyumnya sangat manis sekali. Karena tadi sudah dikasih apa namanya teh poci. Teh poci, kita udah mochi tadi. Jadi apa ya? Manisnya masih terasa. Manisnya masih terasa. Ini langsung nempel udah baunya. Ya Bu Erni, ini langsung aja Ibu. Ini bisa dijelaskan sedikit mengenai Politeknik Harapan Bersama Ibu? Politeknik Harapan Bersama ini merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi di Jawa Tengah. Dan saat ini merupakan politeknik swasta terbesar mungkin ya di Kota Tegal khususnya. Karena di tingkat nasional juga kami meraih peringkat pertama tingkat nasional untuk versi Sinta Politeknik Swasta se-Indonesia. Di Politeknik ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan vokasi. Kami kebetulan punya 11 program studi. Jadi ada program studi kesehatan, ada program studi ekonomi, ada program studi teknik. Yang kesehatannya itu ada farmasi, kebidanan, kemudian keperawatan. Kemudian untuk tekniknya itu ada teknik mesin, teknik elektro, kemudian D4 teknik informatika, lalu ada DKV, desain komunikasi visual. Kemudian untuk yang yang ekonomi ada akuntansi sektor publik. Oh ya, ada juga prodi perhotelan. Di tempat kami ini juga merupakan prodi terbaik karena fasilitasnya cukup lengkap. Fasilitas terbaik. Ya, kita punya ada kafenya kan di prodi perhotelan. Itu juga ada untuk praktek itu ada kamar hotel yang kita setting seperti di bintang 3. Wah, ini cukup menarik ya. Apakah perhotelan sendiri juga salah satu jurusan terfavorit yang ada di Harbour sendiri? Iya, saat ini sih kita mencoba untuk semua prodi harus menjadi prodi favorit ya. Cuma saat ini memang yang menjadi prodi terbaik kebetulan ada prodi D4 TI, teknik informatika, lalu ada akuntansi juga. Dan ini tadi saya belum nyebutin ya, ada D3 keperawatan yang luar biasa animo masyarakat terhadap prodi keperawatan. Ini tahun kedua prodi keperawatan, tapi peningkatan minat calon mahasiswa barunya sangat luar biasa. Jadi pesat sekali. Iya, alhamdulillah. Ini kita belum tahu ini lokasinya di mana ya. Mungkin kalau orang dulu itu taunya Politeknik Harapan Bersama itu ada di Jalan Dewi Sartika ya. Dulu ngertinya di situ di belakang Rita gitu kan, dulu di situ. Tapi sekarang semenjak tahun berapa ya? Saya agak lupa. Kita sudah pindah dan tahun ini insya Allah kita semuanya pindah ke kampus baru di Jalan Mataram. Jadi kalau orang dari luar kota itu dari Terminal Tegal ke utara ya, insya Allah tidak akan nyasar karena gedungnya cukup tinggi. Tinggi. Di lantai 4 ada tulisannya juga Politeknik Harapan Bersama
Jalan Mataram. Jalan Mataram. Catat ya Sobat Suara Merdeka. Jalan Mataram. Lalu nomor 9. Nomor 9, Jalan Mataram nomor 9. Iya. Baik. Lalu untuk total mahasiswa yang ada di Politeknik sendiri ini sekarang ada berapa? Untuk saat ini semenjak pandemi tahun 2020 kita memang mengalami sedikit penurunan, dan saya rasa itu tidak hanya dialami oleh Politeknik Harapan Bersama saja, atau saat ini kita menyebutnya Poltek Harbor ya. Jadi hampir semua perguruan tinggi swasta memang mengalami penurunan. Jadi yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kita menyentuh angka kurang lebih sekitar 5.000-an mahasiswa ya. Tapi semenjak adanya pandemi ini kita turun ya, agak lumayan juga ya. Sekarang ini berkisar di angka 3.500 untuk 3.500 total ya. Jadi dari 5.000 sampai ya. 3.500. Meskipun kalau dibandingkan dengan PTS lain sepertinya kami masih lumayan banyak sih. Tapi bagi kami itu sudah merupakan penurunan yang luar biasa ya. Itu tadi karena adanya kemarin pandemi ya. Lalu ini sistem dari perkuliahannya sendiri reguler lalu ekstensi atau saat ini kita ada program reguler pagi dan reguler malam untuk memfasilitasi teman-teman ya yang ingin kuliah sambil bekerja. Ada juga kelas ekstensi ini yang pindahan dari perguruan tinggi yang lain. Ada kelas RPL juga gitu. Dan sekarang ini baru mulai akan dijalankan tahun ini. Itu jadi kuliah D3 di Politeknik cukup 1,5 tahun. Dengan kelas RPL dengan syarat ya, tapi dengan syarat dan ketentuan, tidak serta-merta yang baru lulus SMA langsung bisa masuk ke situ ya. Jadi kelas RPL ini hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang dia sudah bekerja gitu kan. Sudah bekerja sehingga pada saat dia bekerja sudah kita hitung gitu. Makanya lebih cepat selesai ya. Jangka waktunya sangat pendek, 1,5 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu ini fasilitas apa aja yang bisa didapatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Poltek Harbor sendiri? Fasilitas yang ada di Poltek Harbor cukup banyak gitu kan. Di samping saat ini kita memiliki gedung yang saya rasa cukup megah gitu kan ya, dan itu sudah diakui oleh beberapa mitra kerja kita ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri, karena kebetulan kita juga seringkali menerima kunjungan dari tamu-tamu di luar negeri. Pada saat mendengar Poltek Harbor di Kota Tegal, bayangan mereka ini sebuah kampus yang kecil lah ya, di kota Tegal. Tapi begitu masuk ke kampus itu mereka langsung wow, ternyata gedungnya luar biasa, tidak hanya besar tapi desain arsitektur bangunannya itu sudah pada saat kita masuk itu berasa kayak sedang tidak di Indonesia, kata mereka seperti itu ya, kata tamu-tamunya. Mereka merasa ini sebuah kampus megah yang berada di luar negeri, gitu kan. Jadi mungkin salah satu kelebihan kami itu, kami memiliki gedung yang cukup representatif, mudah dijangkau, juga kampusnya megah, gitu kan. Pastinya ruang kelas juga nyaman karena ber-AC ya. Lalu kita juga memiliki fasilitas laboratorium yang sangat menunjang untuk pembelajaran. Dosen-dosen yang masih sangat muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ini kan merupakan daya tarik juga kan bagi para mahasiswa, menjadi penyemangat bagi mahasiswa. Itu kemudian ada fasilitas beasiswa dari kami, banyak sekali beasiswa yang kami berikan, baik itu beasiswa yang dari pemerintah maupun dari kami sendiri bekerja sama bermitra dengan perusahaan-perusahaan asing itu maupun perusahaan dalam negeri. Jadi ada beberapa mahasiswa kami yang magang dan mendapat beasiswa di beberapa perusahaan yang memang sudah bermitra dengan kami ya. Ada PT Moya, ada PT Tamaris, kemudian ada apa lagi ya? Banyak lah ya. Ini kita juga baru kemarin beberapa ya, berarti 2 hari yang lalu Bapak Direktur beserta beberapa teman-teman dari Wakil Direktur juga ada yang ikut, dan beberapa teman-teman Kaprodi berkunjung ke Australia, ke TIF gitu kan. Itu juga dalam rangka kerjasama untuk bisa nantinya menempatkan mahasiswa kami di samping mungkin
melakukan pelatihan ya, kegiatan pelatihan, magang juga di sana. Berarti memang banyak Betul. sekali. Ini berarti Ya. nggak ada alasan kalau misalnya Nggak ada masuk alasan Poltek untuk tidak memilih Politeknik Harapan Bersama untuk melanjutkan studi. Baik, apalagi kan dekat gitu kan bagi warga Tegal, Betul. Pemalang mungkin. Ya, kita juga ada asrama untuk mahasiswa. Ada asrama. Ada asramanya juga. Itu salah satu fasilitas yang akan didapat. Jadi kalau misalnya dari luar kota tidak perlu khawatir nanti nggak perlu cari kosan. Nggak perlu cari kosan ya. Ada yang dekat di situ kan. Ada yang dekat di kampus. Oke, baik. Ibu Erni ini sudah mengabdi berapa lama di Poltek Harbar? Saya mengabdi berapa lama ya? Saya baru 17 tahun kayaknya. 17 tahun baru ya? Ini berarti sweet 17 ini. Kayaknya ini tahun ke-18 ini. Tahun ke-18. Wah, ini berarti Poltek Harbar sendiri udah berdiri berapa lama? Sejak Poltek Harbar tahun ini berusia ke-21. Ke-21 iya. Dan Ibu sudah mengabdi selama hampir 18 tahun. 18 tahun, ini tahun ke-18. Wah, iya. Ini berarti memang ininya panjang sekali ya bersama tahu iya. jatuh bangunnya Poltek Harbar seperti apa ini? Dari awal seperti apa ya, dari halamannya itu rumput ilalang tinggi 1 meter gitu kan, sampai sekarang yang tinggi itu gedungnya. Dan prestasi mahasiswanya juga. Betul sekali. Iya. Banyak sekali informasi-informasi yang dapat terkait prestasi-prestasi mahasiswa Poltek Harbar sendiri. Iya. Lalu berarti kabarnya ini kemarin baru saja disenatalis. Iya, betul. Ini acaranya apa saja? Acaranya lumayan banyak, dan kemarin terakhir itu kita penutupnya mengundang salah satu artis ambyar mungkin ya, kalau anak-anak sekarang gitu ya. Siapa namanya, Gilga Sahid. Gilga Sahid. Itu sangat pecah dan luar biasa. Itu ternyata antusias anak-anak muda ya terhadap lagu-lagu itu. Saya juga sempat kaget tuh. Saya nggak kenal lagunya, tapi ternyata anak-anak itu hafal semuanya gitu kan. Hampir 3.000 orang gitu kan yang hampir datang. Hampir 3.000 penonton datang menyaksikan itu konser Harbar Fest. Harbar Fest itu sebagai rangkaian penutup kemarin dari rangkaian panjang kegiatan Disnatalis. Jadi ada beberapa kegiatan yang melibatkan internal, ada juga yang melibatkan eksternal, baik itu yang melibatkan siswa SMA maupun masyarakat pada umumnya ya. Kemarin kita menyelenggarakan beberapa kegiatan seminar untuk anak-anak SMA dan SMK. Lalu yang cukup ramai juga kemarin lomba ini ya, basket antar SMA SMK seKersidenan Pekalongan. Itu juga antusiasnya luar biasa. Responnya bagaimana? Bagus, dari pesertanya banyak juga ya, dari seKersidenan Pekalongan tuh ada adik-adik SMA SMK banyak yang ikut berpartisipasi. Dan alhamdulillah juaranya merata, ada yang dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal ya, dari Pekalongan juga ada, itu jadi cukup merata. Mari kita juga ada kuis kemerdekaan, itu juga kita kerjasama dengan FSLK ya, komunitas sepeda itu pesertanya juga lumayan, hampir 1.500-an. Jadi ya kita mencoba untuk dekat dengan masyarakat gitu kan, sambil mengenalkan Poltek Harbar. Jadi ada juga kegiatan sunat massal yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah kita tetap mencoba untuk selalu peduli terhadap lingkungan masyarakat. Jadi sunat massal itu kita tujukan kepada anak-anak yatim yang ada di wilayah sekitar Tegal. Jadi tidak hanya di kota Tegal saja, tapi juga berasal dari Kabupaten Brebes, intinya lingkungan di sekitar Politeknik ya. Jadi tidak hanya untuk mahasiswanya saja, tapi masyarakatnya juga harus diperhatikan. Betul. Karena kan tanpa masyarakat juga kita tidak bisa berdiri sampai sekarang. Lalu terkait program-program saat ini atau program unggulan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Poltek Harbar sendiri apa Bu? Apalagi kan memang ini kan ada era transformasi digital seperti itu.
Ya, terkait dengan era transformasi digital, untuk seluruh mahasiswa kami di program studi kan memang kita ada mata kuliah khusus ya untuk yang menunjang itu, apalagi menuju ke era 4.0 gitu kan. Sehingga semuanya memang ada kegiatan-kegiatan pelatihan, sertifikasi itu kita membekali mereka semuanya. Ini besok kalau nggak salah itu di salah satu program studi juga akan ada itu seminar digitalisasi gitu kan. Karena sekarang kan memang semuanya kan lewat ini ya, lewat teknologi itu. Jadi mereka tidak boleh mahasiswa Poltek itu tidak boleh sampai gagap teknologi. Dan target kami bahwa pada saat mereka masuk mereka tidak bisa bahasa Inggris, maka pada saat mereka selesai dan lulus dari Poltek Harbor mereka harus sudah bisa bahasa Inggris dengan lancar. Tidak hanya secara teori tapi conversationnya harus bagus. Sehingga di kita ada ada program English Day. Jadi khusus pada hari-hari tertentu kita harus menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Gitu. Oke, berarti memang kalau misal masuk nggak bisa bahasa Inggris, keluarnya harus bahasa Inggris, harus sudah bisa bahasa Inggris karena transformasi digital itu. Oke. Ibu ini memang tadi ada tim katanya kita break dulu. Silakan diminum. Oke, terima kasih. Maaf untuk tim katanya harus break kita ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi memang caranya kayaknya saya perlu belajar bahasa Inggris di Poltek Harbor. Jangan-jangan kita memasyarakatkan bahasa Tegal aja. Nah, betul sekali. Pakai bahasa Tegal. Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ini Ibu terkait apa saja yang dilakukan oleh Poltek Harbor untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi? Ya, jadi terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, memang di samping kewajiban kami di perguruan tinggi ya, di samping melakukan penelitian dan pengajaran, kita ada salah satu kegiatan pengabdian. Nah, pengabdian ini ada beberapa kegiatan pengabdian yang dilakukan, ada yang melibatkan mahasiswa, tetapi juga ada yang dilakukan pure oleh mahasiswa dan ada yang dilakukan oleh dosen itu sendiri. Jadi insya Allah dari Poltek Harbor itu mencoba untuk selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat ya. Terakhir itu kemarin dari Prodi Farmasi itu melakukan pelatihan pembuatan jamu ya untuk produk-produk herbal. Jadi dari hasil-hasil kegiatan penelitian dosen itu banyak sekali yang sudah kita aplikasikan langsung kepada masyarakat. Itu contohnya minyak jelantah itu bisa dibuat untuk sabun gitu kan. Ibu-ibu kan biasanya minyak jelantah kan dibuang gitu kan. Tetapi di kami di Poltek Harbor minyak jelantah itu bisa diolah untuk menjadi sabun gitu kan. Jadi tidak harus dibuang tapi bisa diolah kembali. Kemudian proses pembuatan jamu gitu kan. Lalu dari prodi akuntansi itu membantu UMKM untuk membuat laporan keuangan secara sederhana gitu. Lalu dari prodi elektro, prodi mesin, kebetulan saya pernah membersamai, kita datang ke lapas untuk memberikan pembekalan kepada warga binaan di lapas, sehingga pada saat mereka keluar dari lapas itu mereka sudah punya bekal keterampilan. Itu juga kita pernah beberapa kali datang ke lapas untuk memberikan pelatihan keterampilan untuk warga binaan. Tapi kalau untuk masyarakat sih insya Allah sudah banyak sekali kita lakukan. Jadi terkait dengan pengabdian, insya Allah hasil dari aplikasi penelitian dari teman-teman dosen dan juga mahasiswa itu kita mencoba untuk apa sih yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat gitu. Tidak hanya itu, kita juga melalui program kegiatan CSR kita juga membantu masyarakat yang ada di lingkungan kita. Beberapa waktu yang lalu kami kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan itu kan mencoba berbagi dengan lingkungan masyarakat di Kota Tegal itu dengan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja rentan yang ada di Kota Tegal. Dan sepertinya kemarin kita memang menjadi pionir di
perusahaan yang ada di Kota Tegal gitu kan, Poltek Harbor. Karena kebetulan di tahun 2020 kita pernah mendapat hadiah penghargaan Paritrana Award ya, Paritrana Award. Iya, itu penghargaan tertinggi dari Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan terkait ketenagakerjaan. Ini hebat sekali. Ya, cuman sayangnya kalau yang sudah pernah dapat penghargaan itu tahun berikutnya tidak bisa lagi gitu. Hanya sekali saja berarti. Iya, jadi nanti menunggu periode berikutnya baru diusulkan lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oh, seperti itu. Baik. Lalu bagaimana tadi kan Ibu mention terkait keselamatan kerja, lalu di bidang sosial. Lalu apakah Poltek Harbor juga membantu masyarakat terkait stunting? Iya, kita kemarin terlibat di dalam kegiatan tersebut secara langsung. Kebetulan di kami ada prodi kebidanan. Jadi prodi kebidanan itu pada saat mahasiswanya melakukan kegiatan PKK. PKK itu praktek klinik kebidanan ya, bukan PKK-nya. Bukan PKK ya, ibu-ibu itu ya. Ya, ini praktek klinik kebidanan. Mereka langsung mempraktekkan itu, jadi membimbing, kemudian juga mengarahkan ibu-ibu dalam program itu untuk mengurangi stunting gitu kan. Beberapa teman kami juga ikut dalam tim stunting untuk baik di wilayah kecamatan maupun di kota gitu. Lalu untuk program yang begitu banyak, lalu apalagi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pengabdian Bu Erni yang 18 tahun ini, apakah ada kendala tersendiri atau bagaimana? Kalau kendala sih pasti ada ya, namanya organisasi, namanya kehidupan, itu pasti kita menghadapi sebuah kendala, menghadapi pasang surut. Cuman yang terpenting kan bagaimana kita mencari solusi di dalam menghadapi kendala-kendala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi gitu kan. Karena dengan kita mencari solusi, bukan mencari titik permasalahan ya, bukan mencari penyebab kendala itu, insya Allah semua yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi memang ya udah terabas saja sebenarnya. Ya tidak hanya terabas, tapi artinya kita kan juga tetap harus memperhitungkan itu kan. Lalu kembali lagi ke era transformasi digital dan era global, Bu. Kan Poltek Harbor sendiri sudah mempersiapkan sebegitu banyak. Apakah hal tersebut juga sejalan dengan visi misi Poltek Harbor sendiri? Iya, pastinya. Jadi apa yang kita lakukan itu kan memang harus sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan, gitu kan. Sesuai dengan apa yang sudah menjadi rencana operasional kampus ke depan itu seperti apa, gitu kan. Strategi yang harus dilakukan itu seperti apa, kan seperti itu. Jadi tentu yang kami lakukan baik itu di di institusi maupun untuk mahasiswa itu harus sesuai dengan visi misi yang ditetapkan oleh institusi, yang itu diturunkan ke visi misi prodi. Jadi masing-masing prodi pada saat memberikan bekal baik itu soft skill maupun hard skill itu harus disesuaikan dengan visi misi yang ada di masing-masing prodi. Itu memang sejalan, sejalan sekali. Lalu untuk mungkin terkait pendaftaran mahasiswa baru nih Bu, barangkali nanti dari Sobat Suara Merdeka ini setelah melihat episode kali ini terus tertarik, ini gimana sih daftar di Poltek Harbor, apakah masih dibuka atau tidak seperti itu? Iya, jadi untuk saat ini kami masih membuka kesempatan, jadi monggo Sobat Suara Merdeka yang masih berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya, silahkan datang aja ke Politeknik Harapan Bersama. Kita juga membuka pendaftaran secara online gitu kan, jadi tidak hanya bisa datang langsung, tapi barangkali mau lihat-lihat kampusnya dulu, silahkan sambil jalan-jalan. Iya. Dan kebetulan kita memang juga ada program jadi anak-anak SMA, SMK itu boleh wisata edukasi wisata edukasi ke Poltek Harbor. Jadi biasanya nanti kita jemput. Langsung kita jemput ya, yang paling dari pihak sekolah menghubungi kami gitu kan, nanti kami menjemput mereka untuk wisata edukasi. Jadi bisa keliling muter-muter. Ya. Dan kampus Poltek Harbor ini
Instagramable banget. Instagramable Iya, banget. hampir di semua sudut itu bisa dipakai untuk foto-foto anak-anak muda sekarang. Baik, ini Ya. menarik sekali. Apakah hanya buat SMA SMK? Kita boleh? Boleh gitu kan. Beberapa waktu yang lalu kita sering kali ada ini dari beberapa instansi ya, pinjem spot untuk foto gitu kan, ada beberapa juga yang prewedding ke kami. Ada yang prewedding. Ada yang prewedding di kampus gitu kan. Oke tim, persiapkan ya tim. Ya karena memang kita buat desain kampus itu semenarik mungkin, jadi membuat betah gitu kan, membuat betah orang-orang yang datang ke sana. Makanya rugi kalau nggak datang ke Poltek Harbor itu. Rugi, nggak datang dan nggak daftar di Poltek Harbor. Jadi mahasiswa Poltek Harbor itu rugi. Lalu terkait jenjang, tadi jenjang di 4, di 3. Ada di 3 dan di 4 ya. Lalu apakah akan ada wacana terkait S1 atau S2 ya? Jadi kalau D4 ini kan setara S1 ya. D4 setara S1. Kalau untuk S2 S2 terapan kita sedang mencoba untuk ke arah sana. Gitu. Doakan aja mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Iya, karena ini berarti nanti kalau misal S2-nya terrealisasi, daftar ini saya ini. Gercep pokoknya iya. mahasiswa pertama ini. Rugi pokoknya kalau nggak daftar ke Poltek Harbor. Ya, rugi pokoknya ini Sobat Suara Merdeka catat pokoknya. Rugi. Lalu untuk tahun ini apakah ada selain S2 tadi terapan, apakah akan ada jurusan baru mungkin? Kita setiap tahun mencoba untuk selalu mencoba untuk membuka sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar gitu kan, sesuai dengan kebutuhan saat ini yang sedang ini kebutuhan masyarakat gitu kan. Jadi ada beberapa program yang nanti rencananya akan kita realisasi di tahun ini, tapi masih dalam pembahasan. Ya. Jadi tunggu aja pokoknya. Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Tanggal mainnya tunggu aja pokoknya. Ibu, terakhir ini harapan Bu Erni untuk Poltek Harbor mungkin dan untuk masyarakat sekitar Poltek Harbor. Ini silakan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan dari masyarakat selama ini yang sudah memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa terhadap Poltek Harbor, sehingga Poltek Harbor saat ini bisa menjadi politeknik swasta terbaik se-Indonesia versi Sinta gitu kan. Kami tidak akan sebesar ini tanpa adanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah Kota Tegal juga gitu kan. Sehingga saya berharap kerjasama ini tetap bisa terjalin dengan baik itu dengan masyarakat, pemerintah Kota Tegal, dunia usaha dan dunia industri tentunya. Karena kami adalah perguruan tinggi vokasi yang tentunya harus bisa bekerja sama dan mendapat dukungan dari dunia usaha dan dunia industri. Supaya lulusan dari Poltek Harbor ini memang bisa diterima nantinya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri gitu. Ya harapannya kerjasama ini tetap terjalin, dukungan dari masyarakat, pemerintah gitu kan juga tetap selalu ada gitu kan. Karena ini merupakan salah satu politeknik kebanggaan, tidak hanya di Kota Tegal, tetapi juga di Jawa Tengah. Karena itu kami sudah membuktikan bahwa prestasi kami sangat luar biasa, Poltek Harbor, tidak hanya mahasiswanya, tapi juga dosen-dosennya itu terbukti bahwa kerjasama kami dengan perusahaan-perusahaan asing dan dengan perusahaan-perusahaan dengan perguruan tinggi yang lain juga cukup banyak yang sudah kami lakukan gitu. Karena saat ini juga masih ada dosen kami yang sedang lanjut studi di Jepang. Itu merupakan salah satu bukti MOU ya, kerjasama yang dilakukan oleh Poltek Harbor dengan perguruan tinggi yang lain. Ya. Ini sebelum close ini tadi ada titipan pertanyaan. Ya. Ini ada atau tidak lowongan pekerjaan untuk dosen ini? Iya, kalau lowongan pekerjaan ya dosen ya, tentunya itu akan selalu ada gitu kan, akan selalu ada karena seiring dengan berjalannya waktu kita kan juga terus berkembang gitu kan, prodi juga semakin bertambah banyak gitu. Ya tentu sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan rasio dosen yang ada di masing-masing prodi. Baik, jadi langsung datang aja ke Poltek Harbor. Langsung datang aja.
aja. Oke Ibu Erni, terima kasih untuk waktunya dan informasi yang udah di-sharing sama kita. Ini mungkin nanti next episode kita yang main langsung kali ya. Iya, terima kasih untuk Suara Merdeka yang sudah membersamai Poltek Harbour selama ini gitu kan. Kami besar juga atas dukungan dari salah satunya dari dari media, salah satunya juga dari Suara Merdeka gitu kan. Terima kasih. Karena kerjasama ini kan sudah berjalan cukup lama sekali. Karena media itu sangat penting buat kami. Gitu. Tanpa ada media itu kan kita tidak dikenal oleh masyarakat. Betul sekali. Tanpa adanya media kita juga keberadaan kita tidak akan diakui oleh masyarakat. Gitu. Sehingga dalam kesempatan ini saya mewakili tim manajemen Poltek Harbour juga mengucapkan terima kasih untuk tim manajemen dari Suara Merdeka. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang dan bergabung bersama kita di sini. Terima kasih sebelumnya dan semangat untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya Ibu Erni. Oke, untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share episode video-video kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.